Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini sudah banyak laporan keuangan yang keluar, maka kita coba lakukan evaluasi income statement 2024 dengan Sankey diagram. Kali ini kita akan melihat mengevaluasi net income untuk saham-saham produsen pulp and paper. Jadi di SG itu ada sebenarnya beberapa saham yang bergerak di industri pulp and paper, Bapak Ibu. Tapi yang kelihatannya yang berkembang bagus itu cuma dua inilah ya, INKP dan TKIM. Ada Indro, ada kertas Basuki, dan macam-macam lah ya, Bapak Ibu. 6 atau berapa. Jadi yang sekarang kita adu adalah INKP dan TKIM. Karena ini rutin di dalam Kompas 100 dan perusahaannya cukup besar juga lah ya. Rajin juga kasih dividen. Oke, nanti kita akan lihat Sankey diagram income statement-nya untuk tahun 2024, lalu Wyckoff dan volume price analisisnya, rotasi saham, foreign flow, lalu terakhir kita adu korelasi dan volatilitasnya. Jangan lupa nonton sampai selesai ya, Bapak Ibu. Oke, ini disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sankey diagram ini hanya untuk simplifikasi, visualisasi untuk income statement Bapak Ibu. Tentu kurang detail, tidak terlalu lengkap, dan dia pembulatannya cukup ekstrim ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada selisih-selisih satu di belakang koma atau 1 miliar, itu harap maklum lah. Oke, jadi terus dia tidak misalnya di beberapa poin dia tidak di breakdown. Kalau Bapak Ibu pengen detailnya silakan cek laporan keuangannya sendiri. Yang penting bagi saya sebagai trader ini, saya gunakan ini sebagai screening bahwa perusahaan ini tetap memberikan profit, lalu dia bertumbuh. Itu yang penting. Jadi nggak seperti beli kucing dalam karung. Kalaupun dia menarik bagi saya adalah kalau dia memberikan net income-nya di atas 1 triliun. Terus kalau di bawah 1 triliun bagaimana? Ya tidak apa-apa. Mungkin dia kita lihat terus bertumbuh, dia stabil dia pertumbuhannya, artinya berkembang. Gitu perusahaannya terus berkembang, namanya growing company. Nggak apa-apa kalau yang itu, walaupun belum sampai 1 triliun ya. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa nanti akses Sankey diagramnya di Telegram botnya, ada linknya ada di deskripsi video. Lalu Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Sosial medianya dan websitenya silakan di follow. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu. Oke, sebelum itu kita coba cek dulu ya sentimen dan untuk industri pulp and paper ini. Jadi kalau kita lihat di tahun 2004 lah ya, sentimen untuk pulp and paper di tahun 2004 secara umum positif ya. Jadi didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi orang butuh kertas ya, bahan baku juga meningkat ya, potensi pertumbuhan pasar juga meningkat ya. Ini secara umum di tahun 2024 mudah-mudahan sentimen ini memberikan indikasi profit positif. Untuk tahun 2025 mudah-mudahan juga bisa terus tumbuh lah kalau kertas lagi pula. Kita lihatlah, walaupun ada paperless sekarang masih beberapa kebutuhan kertas masih perlu ya. Orang walaupun punya buku digital, tetap kalau nggak nyaman, kalau kurang rasanya kalau membacanya tidak pakai kertas ya. Walaupun buku digital ini sekarang sudah ada namanya Paperwhite dan segala macam, tapi kalau baca buku itu beda. Oke, sentimen positif ya, demand kertas dalam negeri meningkat karena kebutuhan pulp and paper ini ya bukan hanya untuk buku, untuk kemasan juga dan lain-lainnya ya. Box yang lain-lainnya dari bahan bakunya ini. Dan potensi pasar ekspornya terbuka, Bapak Ibu. Lalu sentimen negatifnya, tantangannya adalah kebutuhan bahan baku ya, itu yang terbatas. Itu terus banyak regulasi ketat dari luar negeri ya, terkait dengan bahan baku juga, kerusakan alam dan sebagainya. Persaingan juga ketat dengan produsen pulp dari luar negeri. Oke, fun fact-nya Bapak Ibu,
TKIM dan INKP ini sebenarnya sister company. Dia sama-sama bagian dari Sinar Mas, makanya logonya sama itu. Pengandalnya juga sama, namanya Bapak Jackson Wijaya Limantara ya. Dari informasinya kita lihat ya, Jackson Wijaya Limantara, nanti bisa cek kepemilikannya berapa ini. Dan kalau lihat di company profile-nya, komisarisnya beberapa sama gitu. Jadi ya, ada perbedaan ya. Satu fokus ke kertas dan pulp. Pokoknya saya lupa yang mana yang kertas. Ada kertas tisu, ada kertas pulp, yang macam-macam. Jadi mereka punya spesifikasi sendiri agak berbeda. Jadi kinerjanya sinergis tapi saling mengisi ya Bapak Ibu. Saya lupa pula ya, yang mana yang untuk produksi tisu. Kayaknya INKP tisu dulu ya, sempat tisu, kebutuhan tisu meningkat, INKP naiknya tinggi. Tapi TKM juga karena kan sama kebutuhan kertas sentimennya. Baik, itu dia Bapak Ibu. Saya rasa untuk kebutuhan tisu, kertas, kemasan itu masih sangat tinggi untuk industri kita. Di luar negeri juga seperti itu. Kan industri industri UMKM juga sekarang packagingnya juga pakai tetra juga apa segala macam kan, bahan bakunya dari pulp and paper ini. Oke. Nanti kita akses Sankey diagramnya di Telegram bot dengan perintah SKF, kodenya INKP atau TKIM. Ya, tutorialnya Bapak Ibu. Ya, ini informasi WhatsApp, kita lewatin aja. Oke, kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini di linknya ada di deskripsi video. Kita langsung saja mulai untuk mengakses income statement melalui Sankey diagram, visualisasi Sankey diagram berdasarkan abjad. Untuk INKP dulu ya. Indah kiat. Perintahnya adalah SKF INKP. Baik Bapak Ibu, ini adalah income statement tahun full year 2022 untuk Indah Kiat and Paper. Di top line-nya, Bapak Ibu, kita bisa melihat ada revenue sebesar 50,6 triliun. Oke, ini turun dibanding tahun lalu untuk revenue-nya. Dari 50,6 triliun ini ada cost of revenue sebesar 34,5. Ini juga turun dari tahun lalu, minus 4%. Lalu ada sisanya setelah dikurangi cost of revenue menjadi gross profitnya sebesar 16,1 triliun, turun 70%. Jadi sementara ini kesimpulannya di top line-nya turun ya Bapak Ibu. Nah, dari gross profit dia ada OPEX sebesar 5,7 triliun. OPEX-nya meningkat dibanding tahun lalu sehingga operating profit yang bisa didapatkan dari gross profitnya setelah dikurangi OPEX adalah 10,3 triliun. Ini turun performanya Bapak Ibu. Kalau sampai operating profit ya. Nah, lalu ada juga non-operating expense Bapak Ibu. Nah, operating expense-nya ini menariknya dibanding tahun lalu dia turun. Lebih kecil ya. Dia expense-nya jadi hanya 1,9 triliun sehingga memberikan income before tax yang sama ya Bapak Ibu dengan tahun lalu, hampir sama, jadi sekitar 4,3 triliun. 8,3 triliun. Dari 8,3 triliun ini bayar pajak dulu 1,6 triliun, pajaknya juga berkurang minus 23% dibanding tahun lalu hingga ujung-ujungnya di bottom line net profitnya 6,7 triliun dan ini meningkat 7%. Oke. Jadi kalau ada bisnis yang net profit tiap tahunnya 6,7 triliun ya gede lah Bapak Ibu ya. Jadi banyak perusahaan yang 1 triliun aja nggak sampai, ini 6,7 triliun. Oke, itu dia untuk income statement menggunakan Sankey diagram. Sangat jelas dia melihatnya ya, step by stepnya dengan Sankey diagram ini suka saya. Kita cek dengan Speedo INKP. Bagaimana speedometernya untuk penutupan tanggal 22, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star INKP terhadap penutupan IHSG. Kalau nggak salah hari ini penutupannya positif ya Bapak Ibu. Jadi INKP ini bergerak sedikit menguat
ya, sedikit menguat ke arah kanan. Sementara sektor basicnya yang didukung oleh mineral sudah menguat jauh. Dia memang mengarah ke hope tapi masih berada di panic. Oke, mari kita lihat struktur besarnya VPA monthly INKP. Jadi INKP ini struktur WK-nya sudah pernah terjadi ya Bapak Ibu. Jadi dulu saya sempat beli di harga 4 ribuan. Dia naik lepas ya. Jadi waktu itu naiknya sangat kencang. Saya lagi kuliah tuh 2018. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Sudah selesai ya struktur besarnya Bapak Ibu. Tinggal struktur kecil, lalu sekarang dia kembali lagi ke demand zone di sini. Jadi mungkin nanti kalau weekly-nya ini adalah selling climax, auto reaction, marking down. Nanti kita fase akumulasi dulu. Mau ke fase akumulasinya kita coba di weekly, VPA weekly INKP. Kita lihat struktur wake off-nya sama volume price. Oke, kalau lihat ini sepertinya dia distribusi marking down. Ini bolehkah dibilang selling climax ya? Nggak kelihatan Bapak Ibu karena dia satu candle bolak-balik. Tapi sudah ada sinyal stopping volume di sini. Dua weekly ini volumenya rendah pula. Di sini sudah ada akumulasi, kita turun saja ke daily, tidak kelihatan jelas VPA INKP. Ini kayaknya masih undecisive dia, bolak-balik saja. Kita VPA INKP. Kita lihat di daily-nya. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Oke, sudah kelihatan jelas di daily-nya. Yang saya cari itu adalah selling climax-nya. Ini disebut dengan selling climax ya, Bapak Ibu. Ini kita kasih tanda SC. Nanti Bapak Ibu bisa belajar ini level advance. Ini adalah auto rally. Ini adalah secondary test. Ini ada semacam spring, volumenya kecil-kecil dulu. Nah, ini tinggal break ini saja atau ini 5.200 atau 5.500, maka dia menjadi the best time for buying ya. Jadi sudah kebaca untuk di daily dia fase akumulasi. Kita lihat perbedaan volumenya ya. Ada perbedaan volume trend volumenya. Jadi ini bisa valid ini Bapak Ibu INKP. Kalau ada kesempatan dia untuk buy on weakness sampai 4.200 kita beli saja. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF INKP. Berikut ini chart foreign flow untuk INKP India Kiat Pulp and Paper. Bapak Ibu, kalau kita lihat asingnya keluar terus, tidak terus signifikan walaupun terakhir asingnya net buy 6,4 miliar, tapi dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari sampai 100 hari asingnya masih net sell. Sangat signifikan. Ya, Bapak Ibu, sales hari ada 863 miliar net sale. Ini besar ya, akhir Februari. Jadi menurut saya asingnya masih belum mampu mendorong. Kalau asingnya keluar mungkin masih net sale lah, Bapak Ibu. Ini hari ini ada net buy kecil, dia cukup kuat. Ini ada gap, silakan kalau mau nunggu di gap ini. Oke, itu untuk INKP. Nanti terakhir kita akan adu dia di volatilitas dan korelasi. Kita lanjut dengan Sankey diagram untuk TKIM. Ciwi kimia ya. Kita lihat SKF TKIM. Pabrik kertas Ciwi kimia. Baik Bapak Ibu. Ini dia income statementnya untuk full year 2024 pabrik kertas Ciwi kimia. Ya, kita mulai dengan top line dulu lah ya. Top line-nya memberikan revenue 15,6 triliun. Nah, ini turun dia 15% dibanding tahun lalu Bapak Ibu. Lalu gross profit-nya meningkat 2,3 triliun. Naik 8% setelah dikurangi dengan cost of revenue sekitar 13,2 triliun ya, minus 7%. Jadi kalau kita lihat mungkin dibanding revenue-nya ini kelasnya di bawah INKP ya, Bapak Ibu. Oke, gross profit. Dari gross profit ada OPEX-nya 1,2 triliun meningkat juga 4%. Dan dikurangi ya, dari 2,3 kurang 1,2 tinggal 1 triliun. Nah, ini tricky juga nih Bapak Ibu ya. Dia operating profit-nya cuma 1 triliun. Tetapi kemudian dia mendapatkan non-operating income sebesar 3,7. Dari mana datangnya? Tadi saya cek, ini katanya semacam
income dari anak perusahaan atau bisnis lain gitu. Nggak tahu bisnisnya apa, mungkin anak perusahaan atau rekanan dengan lain, income-nya gede ya Bapak Ibu, lebih lebih expense-nya income-nya gede ya, bukan expense. Warna hijau ini berarti dia income. Oke. Nah, jadi perlu dicatat dengan income non operatingnya yang 3,7 triliun ditambahkan dengan 1 triliun koma ya menjadi 4,8 triliun. Jadi income before tax-nya melonjak 72% karena yang bukan non operating income. Jadi mungkin dia non operating, jadi ada KSO atau apalah ya, kerjasama atau segala macam, dia dapat income gitu. Ya, harus dicek lagi. Oke, income before tax-nya 4,8 triliun, itu dia bayar pajak 125 miliar. Ini turun 35% dibanding tahun lalu, hingga net profit-nya 4,7 triliun, meningkat 79%. Jadi gede juga. Jadi dua-duanya gede kalau lihat di bottom line-nya. Tapi datangnya dari mana? Dari non operating income besarnya. Sebab operating profit-nya hanya 1 triliun. Ini menarik ya. Jadinya berbeda dengan INKP tadi. Tapi sama-sama gede jadinya. Baik, kita lihat dengan Speedo INKP. Grid ya, demand-nya lebih besar daripada supply Bapak Ibu. Kalau dia berada grid sama juga tadi bukan INKP nih. Speedo TKIM pantasan sama. Kita lihat. Ya, sama ya. TKIM juga dia berada di zona grid. Kita cek dengan star TKIM. TKIM ya, kalau tadi INKP berada di sini, TKIM sudah berada di zona grid, malah sedikit-sedikit mengarah FIR ini. Kita lihat dengan VPA monthly TKIM. Kalau TKIM ya hampir sama dulu gerak-geraknya ya Bapak Ibu, turun, ini siklus besar. Sama lah polanya. Jadi nanti mungkin kalau kita lihat korelasinya juga tinggi ya, volumenya juga kecil ini saat dia turun, mungkin bottoming-nya harus di weekly atau daily. VPA weekly TKIM. Nah, ini TKIM weekly-nya sama ya Bapak Ibu, marking down di sini dia tidak kelihatan, tapi ini sudah ada down trust bar ya di sini. Tes sekali, 2 kali, 3 kali, maka seharusnya di daily-nya juga bagus ini. VPA TKIM. Ya. Ya, Bapak Ibu ini sama dia. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Ini adalah fase. Jadi kalau dia turun ke sini nih beli nih. Dia malah nggak ada gap ya Bapak Ibu. Jadi selama ke sana dia akan menjadi fase akumulasi karena dia adalah marking down work off-nya. Ini ada stopping volume, ini retest lagi ya. Jadi kalau dia ada spring malah bagus nanti ini ya. Tapi harus dengan volume besar. Oke. Jadi sama dia Bapak Ibu. Jadi kalau dia break 5000 atau 5125 mulai ke atas kita bisa sebut sebagai the best time for buying. Tapi kalau lihat struktur besarnya nanti mungkin di 5500 karena kalau acuan ke weekly nanti ya. Oke, kita cek dengan foreign flow TKIM. Berikut ini ada chart foreign flow untuk pabrik kertas Ciwi Kimia TKIM. Kalau kita lihat hampir sama dengan INKP, tapi INKP ada net buy hari terakhir. Dia nggak masih dari hari terakhir sampai 100 hari masih net sell semua, artinya memang diguyur oleh asing secara konsisten ya. Dulu sempat masuk besar di sini nih di bulan Oktober, tapi sekarang dia lagi turun. Oke, Bapak Ibu, itu saja dia. Sekarang kita adu dia bagaimana dengan volatilitasnya. V Portfolio Volatility Map INKP TKIM. Biar sesuai abjad lah. Nah, untuk volatility, kita lihat INKP sedikit lebih volatile daripada TKIM, tapi mungkin masa regimnya sama lah. Ini angkanya 5 sekian, ini adalah 6 ya. Beda-beda satu itu masih dianggap sama. Cuman INKP kalau kita lihat dia sudah turun lebih dalam, mungkin dia bottoming ya. Jadi turunnya lebih dalam relatif terhadap TKIM dan composite. Composite-nya dalam 12 bulan memang sudah merah, tapi dia tidak terlalu dalam. Ini lebih dalam ya, mungkin sudah bottoming. Kita lihat dengan korelasi PCM, INKP,
TKIM. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama, dia sama-sama anak perusahaan ya. Kedua, pengendalinya sama. Komisarisnya sama. Ya, sinergisitasnya tinggi ya. Mereka saling mengisi. Lalu ya tidak mereka coba maksudnya tidak saling head to head lah mereka berdua nih. Saya lupa satu produk yang untuk kemasan, satu untuk kertas pulp and paper, beda lah. Salah satu mereka saling punya spesialisin sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya YNKP, jangan beli TKIM. Kalau punya TKIM, jangan beli YNKP. Jadi yang mana sajalah Bapak Ibu silakan antara TKIM dan YNKP, bisa lihat tadi income-nya atau dividennya lah, lihat. Baik, itu Bapak dan Ibu, saya rasa cukup untuk adu saham-saham produsen kertas. Mau kita adu mereka saudara seperguruan, pengendalinya sama, komisaris sama, saling sinergi. Jadi mereka bisa menguasai lah ini pasar kertas Indonesia. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like juga. Semoga YouTube-nya berkembang, banyak yang nonton dan banyak memberikan manfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.